Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu pertandingan bersejarah di mana raksasa Eropa Jerman dikalahkan di kandang sendiri oleh raksasa Asia Jepang dengan skor telak 4-1. Publik pasti bertanya-tanya apa yang terjadi pada Jerman dan apa strategi Jepang sehingga bisa menang telak. Kekalahan ini juga jadi catatan buruk Jerman ketika menghadapi raksasa Asia tersebut. Untuk kedua kalinya setelah di ajang Piala Dunia lalu juga dikandaskan oleh Jepang dengan skor tipis 2-1. Bagi Jerman, kekalahan telak ini seolah menjadi puncak dari buruknya penampilan anak asuh Hansi Flick. Dan pasca laga, pelatih yang meraih treble bersama Bayern ini dipecat dari kursi kepelatihan di Mannschaft. Meski mendominasi ball possession atau penguasaan bola mencapai 67%, Joshua Kimmich dan kawan-kawan nggak bisa berbuat banyak untuk mengancam gawang Jepang. Der Panzer nampak kesulitan menembus barisan pertahanan Jepang yang berlapis. Selain itu, kurangnya kreativitas serangan juga menjadi salah satu faktor mudahnya serangan mereka diantisipasi. Memang, Jerman melepaskan 11 tembakan di laga ini, namun hanya satu yang menjadi big chance. Berbanding dengan Jepang yang berhasil mencatatkan 3 big chance atau peluang yang tinggal berhadapan dengan kiper dari 14 tembakan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Hansi Flick menerapkan formasi 4-2-3-1. Rudiger dan Niklas Süle menjaga jantung pertahanan bersama Kimmich dan Schlotterbeck di sampingnya. Di tengah, Gundogan dan Emre Can bermain sebagai double pivot. Havertz sebagai false nine di depan bersama 3 pemain yang menopangnya, yakni Serge Gnabry, Florian Wirtz, dan Leroy Sané. Di kubu Jepang, pelatih Hajime Moriyasu juga menggunakan formasi yang sama, 4-2-3-1. Ia menempatkan Tomiyasu sebagai center back bersama Itakura. Di tengah, gelandang baru Liverpool, Wataru Endo, menjadi kapten sekaligus jangkar bersama Morita. Lini depan diisi oleh Mitoma, Kamada, Ito, dan Ueda sebagai ujung tombak. Jepang nggak sepenuhnya bermain reaktif atau defense counter dengan menumpuk banyak pemain di belakang. Terlihat, Jepang menerapkan high defensive line atau garis pertahanan tinggi. Tim Samurai Biru beberapa kali terlihat melakukan pressing tinggi atau high press di saat Jerman melakukan bangun serangan. Dengan shape 4-2-3-1, ide utamanya adalah menutup akses progresi ke tengah. Winger Jepang akan memposisikan dirinya narrow atau rapat head to head dengan center back Jerman. Winger ini akan melakukan angle press atau pressing melingkar guna menutup akses sirkulasi kepada fullback yang lebar. Striker akan menekan ketika back melakukan back pass ke kiper. Selain itu, blok press Jepang juga bisa berubah menjadi 4-4-2. Ketika gelandang nomor 10 mereka, Daichi Kamada naik sejajar dengan striker sebagai presser terdepan. Namun bisa dilihat, Kamada selalu aware terhadap Emre Can yang berada di belakangnya, sehingga pemain Lazio ini akan menyesuaikan posisinya agar tetap bisa menutup akses kepada Emre Can dengan melakukan cover shadow. Upaya bangun serangan Jerman pun semakin sulit karena dengan garis pertahanan tinggi, jarak antar lini dari Jepang pun nggak terlalu jauh. Sehingga ketika Jerman melakukan progresi, maka Jepang bisa dengan cepat menerapkan pressing trap mengepung dengan beberapa pemain. Dan Jepang pun nampak sudah siap mengantisipasi Jerman yang akan melepaskan long pass mengincar ruang di belakang garis pertahanan tingginya. Terlihat, back Jepang sudah dalam body shape yang siap guna menyambut long pass sehingga dirinya nggak kalah momentum dengan penyerang Jerman. Saat fase bangun serangan pun, Jepang berani bermain dari belakang. Idenya adalah melakukan invite press, menarik blok press Jerman naik. Terlihat Jepang melakukan umpan di lini pertama dan positioning 2 DM-nya pun cukup rendah, memancing gelandang Jerman naik.
Setelah berhasil melakukan invite press, Jepang akan melepaskan long pass vertikal ataupun diagonal ke depan. Tujuannya untuk segera mengekspos garis pertahanan Jerman yang sudah memiliki jarak dengan lini di depannya. Di fase ini juga terlihat beberapa kali Jepang membentuk struktur 4-2-4 midfield box, mirip seperti yang diterapkan oleh Brighton. Namun, alih-alih melebar maksimal, fullback kiri Jepang Hiroki Ito beberapa kali akan invert ke koridor half space sebagai penghubung atau konektor dari belakang ke Mitoma di sisi sayap. Selain itu, gelandang serang Jepang Daichi Kamada lebih fluid dalam memposisikan dirinya. Terlihat pada momen ini, Kamada melebar ke kanan untuk ciptakan situasi 2 versus 1 terhadap bek kiri Jerman dan membebaskan winger kanan Jepang, Junya Ito. Di gol pertama, juga nampak Kamada berada di sisi kiri menjadi target switch play yang dilepaskan oleh Tomiyasu. Disusul dengan overlap Sugawara, fullback AZ Alkmaar tersebut berhasil memenangkan duel 1 versus 1 dengan Nico Slotterbeck sebelum melepaskan cutback ke kotak penalti yang berhasil disontek oleh Junya Ito. Gol kedua juga tercipta dari proses yang hampir sama, yaitu switch play yang disusul oleh pemain lain melakukan overlap. Jepang memang sering melakukan switch play atau ubah arah serangan, dan dengan overlap yang dilakukan oleh pemain lain menjadikan fullback Jerman terisolasi dalam situasi kalah jumlah. Lagi-lagi di gol ini, Sugawara melepaskan cutback kepada Ito, namun tendangannya yang meleset mengarah tepat kepada Ayase Ueda yang berhasil arahkan bola ke pojok kiri gawang Jerman. Dalam melakukan attacking, Jerman seringkali mengandalkan kemampuan wingernya di sisi sayap, terutama Leroy Sané. Pemain Munchen tersebut memang cukup merepotkan di sisi kiri pertahanan Jepang. Namun di babak kedua, Jepang merespon dengan Mitoma yang berubah perannya menjadi defensive winger atau winger yang ikut bertahan. Ia seringkali memposisikan dirinya sejajar dengan backline sehingga membentuk shape 5 back. Pertahanan Jepang pun semakin sulit ditembus. Di babak kedua, Jerman hanya melepaskan 5 tembakan, sedangkan Jepang 9 kali. Malahan, negeri Sakura tersebut yang berhasil terlebar keunggulan melalui 2 gol di menit injury time. Di 2 gol ini, nampak sekali buruknya defense Jerman. Di gol ketiga, Gosens melakukan kesalahan di saat ia menjadi orang terakhir di pertahanan Jerman. Kubo yang berhasil mencuri bola dengan kecepatannya langsung menghukum kesalahan Gosens tersebut. Dan di gol keempat, terlihat bek Jerman yang nggak melakukan marking dengan baik terhadap Kubo yang melepaskan crossing. Juga Autanaka yang dengan mudah tanpa kawalan menyundul bola di antara 2 bek Jerman. Ini merupakan kemenangan bersejarah Jepang yang menginspirasi bagi seluruh negara benua Asia. Dengan etos kerja dan taktik yang mengikuti perkembangan sepak bola modern, Jepang mampu mengkandaskan Jerman meski hanya di ajang persahabatan. Oh ya, Ruang Taktik membuat channel baru lantaran di channel ini sudah nggak dapat menghasilkan iklan, serta sudah kena copyright strike 2 kali. Kena 1 kali lagi, channel ini akan hangus. Jadi, untuk kedepannya akan upload konten video analisis di channel tersebut. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru Ruang Taktik.